sudah bersiap-siap untuk hari ini. Momen yang paling penting akan tercipta. Mari kita berikan yang terbaik untuk match kali ini. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Menuju ke dalam drafting phase. Penentuan game pertama. Dan ingat ini hanya best of 3 series. Itu dia alter ego El Familia yang mengambil first pick-nya. Kita tahu by data second pick lebih diuntungkan untuk alter ego. Iya. Apalagi mengingat alter ego sekarang yang memilih first pick. Mereka ingin melawan data, Lim. Ya. Mereka ingin menunjukkan bagaimana first pick yang sudah disiapkan. Apalagi mungkin dengan Roger sebagai pilihannya. Sering sekali kita melihat alter ego dengan pick tersebut. Dan tidak melupakan bagaimana dua hero yang masih dengan tanda tanyaku, Ruby dan Bruno. Yang pernah membawakan poin-poin penting match bagi alter ego. Apalagi jungle tank yang masih open. Semua jungle tank yang masih open. Fredrin, Black siap, Barat. Ini bisa jadi kunci juga, tapi gold laner ternyata Nathan yang di-ban. Dan kita udah melihat kemarin, Irat bermain dengan Fredrin. Ya. Sangat stabil, sangat kokoh di lini depan. Sulit sekali untuk ditumbangkan. Walaupun sebenarnya lini belakangnya sedikit terbaca. Ya. Tapi mereka juga harus jangan lupakan ini Tas. Salah satu sosok jungler menyeramkan dari Indonesia. Dan Barat. Dan Baras untuk di alter ego. Benar-benar full flex pick walaupun dia berada di first pick. Jujur ya, masih bisa dipakai sama Pai juga nantinya. Karena sekarang untuk XP lane badan, Barat itu masuk ke dalam salah satu opsi kan, Be? Iya, triple B ya, jangan lupa. Barat sebagus Barat. Itu dia. Season 6 quotes dari Kak Pai. Yang kali ini harus dilihat lagi dari RRQ adalah apakah akan langsung menuju ke Fredrin. Melihat udah ada Barat duluan yang di-pick, kayaknya menurutku nggak perlu buru-buru. Moskov? Boleh Moskov dan Matilda terlebih dahulu. Hero cover dari Vin yang nantinya akan memporak-porandakan lini depan dan belakang. Mirroring juga bisa dijalankan. Wah, ini enak banget sih. Skylar nanti bakal menggila di bagian depan karena dia akan pede banget. Ada Guiding Wind yang selalu bisa nge-backup. Oke, apakah Rasi akan muncul dengan hero Ruby-nya? Hero stopper yang lebih pasti lagi. Ada dua hero blink in nih kebetulan. Ruby? Hellcat, baru pengen ngomong Natalia, Natalia. Hellcat, Yang Natalia, setipe. Rasi dengan hero-hero Assassin Dire Hit. Oke, tapi ada komen juga dari Brands nih. Tetap semangat juga, tryhard terus, respect, dan semoga bisa ketemu di playoff untuk Tas. Untuk Tas, sebuah pesan dari mantan teammate-nya sendiri, ex-teammate. Yang sudah berada di playoff terlebih dahulu, Lim. Pasca kemenangan melawan Rebellion barusan. Tapi kalau back to draft, B, ini Fredrinnya picknya cepet banget sih. Dia langsung ngejawab setelah munculnya Hellcat dan juga Roger. Fredrinnya nggak pikir panjang. Iya, ini Rogernya juga sebenarnya bisa jadi jawaban untuk early game karena Moskov itu butuh waktu. Moskov butuh space. Masalah utamanya adalah apakah space tersebut akan diberikan. Melihat adanya Hellcat yang akan sangat mengganggu sekali dengan Master Assassin, Emblem Assassin, Rapture, Lethal Ignition, Dire Hit Effect. Yang lebih bikin penasaran sebenarnya spell Moskovnya sih gue, Be. Larinya mau kemana? Kayaknya kemarin Flicker, Skylar, kalau ketemu sama Hellcat. Yes, dan mungkin kita lihat sekarang apakah Flicker juga karena mereka udah punya Matilda. Case-nya akan berbeda. Tapi kalau misalnya dia pakai Flicker, ini membuat Matilda tugasnya agak cukup mudah. Iya. Jadi dia bakal lebih fokus menuju ke arah Irat, biarkan Skylar yang akan bermain dengan utility yang dia miliki. Dan berarti Clay harus pegangin hero yang independen. Yang Jangan mandiri. membutuhkan, mungkin kalau ngomongin soal Valentina oke lah dia punya dash. Tapi jangan bergantung kepada Matildanya pokoknya. Oke, Ya. mungkin kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, dengan high ground dia akan cukup sulit. Cuma kalau misalnya sosok dari Clay bisa mainin tempo Eve di sini, ini akan sangat kuat. Iya. Tapi kondisinya satu, dia tahu gimana jaga posisi. Cuman agak berat sih jujurnya ya. Iya, Karena iya. yang lompat bukan satu, Ji. Kalau satu mungkin Hellcat doang masih bisa lah. Ya, set tapi position. Ini kalau dua. kita ngomongin soal Clay dengan Valentina, ultimate apa yang bakal diambil? Dark Nightfall bukan opsi. Apalagi human form dan juga wall form, Daytona? kayaknya bukan opsi. Masih belum opsi. Jadi kayaknya mendingan ban Valentinanya. Krite sebenarnya masih punya banyak opsi juga untuk hero di sini. Bahkan kalau kita ngomongin soal jarak jauh, Krite pernah membawakan Savior. Tapi kayaknya Savior bukan opsi juga di sini karena terlalu late game. Oke. Kalau mungkin ya, kalau untuk Clay dia masih punya Lilia sebenarnya. Yang lumayan safety juga. Kayak dengan Purify gameplaynya nanti masih bisa kiting lah tipis-tipis. Walaupun bener Hellcat akan tetap jadi ancaman. Tapi untuk band terakhir Yuzong, XP lane-nya dimatiin. Oke. Dipaksa Teris gak sih? Dipaksa Terisla agar nantinya one way ticket ketika penalty zone sudah dikeluarkan. Jadinya Don harus punya kesempatan lebih untuk bisa engage ke belakang. Tapi Skylar-nya terancam.
Lapu-lapu. Atau lapu-lapu sebenarnya. Aku lebih suka lapu-lapu di posisi seperti ini. Mengingat bagaimana Don yang bisa membadani sosok Rasi dengan Hellcard-nya. Jadi efek Terrify sekalipun gak bakal menggoyahkan bagaimana lapu-lapu dengan shield yang dia miliki dari pasif. Oke, kita akan lihat nanti experience seperti apakah yang dimunculkan. Karena jujur RRQ, mereka bisa simpen mid lane-nya buat jadi last pick. Untuk nge-surprisein siapapun nanti yang udah di-pick sama Alter Ego juga. Tapi apakah memang worth it? Karena bisa jadi dia ngambil mid lane dulu biar dia yang milih. Dan Alter Ego dapat sisanya. Oke, Faramis untuk teamfight jangka panjang. Memperlama juga bagaimana nyawa dari RRQ Hoshi. Dengan pick Faramis, tentunya akan membuka dua potensi. Yang pertama, teamfight jarak dekat. Karena mereka hanya punya Matilda dan juga Moskov yang bisa engage ke belakang. Sisanya ada di last pick dari Don itu sendiri. Lapu-lapu bisa jadi opsi. Tapi entah kenapa aku merasa Vexana bakal jadi pick yang lebih aman buat sekarang. Ini karena takutnya glue-nya dari Don muncul di last pick. Oke. Ditambah lagi ini akan membantu tim fight yang sudah di-pick terhadap Terisla. Bakal menjadi wombo combo yang sangat kuat untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Waduh, fight back to basic. Ya, Barats Bye. jungle. Barats jungle, Terisla EXP, Gold, Roger. Dan kali ini akan dibantu juga dengan Gord. Untuk Wow. menumbangkan Fredrin lebih cepat dengan true damage yang dia miliki. Damage-nya gede banget Alter Ego. Ya. Damage Alter Ego gede banget, nggak bisa dipungkiri. Salah satu continuous damage pasti juga sebenarnya. Apalagi dengan typical spam skill, dia ready terus nanti untuk tim fight jangka panjang. Kita tahu Matilda Faramis, ini durable banget sumpah. Ini lapu Ada nggak sih? Netherrealm, Guiding Wind. Tapi butuh lane jauh juga, Ji. Ya, Walaupun lapu-lapu bagus, tapi butuh lane jauh juga. Bennett kah? Kayak Benedetta atau Pakito. Or even Cici. Cici? Gua kalau nggak tahu Cici, tapi menurut gua ada baiknya macam Pakito atau nggak Benedetta. Iya, iya. Kalau lane jauh ya. Tapi kalau Iya, team iya. fight lapu-lapu banget sih. Lebih pasti kan soalnya. Kalau tim fight lapu-lapu sebenarnya. Masih ada beberapa opsi untuk XP lane yang masih terbuka tapi pilihan jatuh ke tangan Tamus. Badan. Dia mau memotong bagaimana Pai untuk mendapatkan level yang keempat. Memberikan pressure juga untuk pegangin satu hero. Dan dengan megangin satu hero dari Don, setidaknya Hellcard kalau ditempelin Prowler mode-nya nggak bakal aktif. Iya. Satu badan lagi yang diambil. Ada Fredrin dan juga Tamus, dua badan yang dimiliki RRQ. Semuanya tergantung oleh Skylar dengan source damage terbesarnya. Karena jujur Faramis, dia tipikal spam skill yang bukan sebagai the carry-nya. Iya, itu dia. Karena di sini bukan the carry utama dan carry utamanya ada di tangan dari Skylar. Gold lane sentris kembali dengan adanya Faramis cover, Matilda cover, all in untuk Moskov. Terlalu kuat draft dari Alter Ego dan bahkan RRQ ini akan cukup kesulitan bermain di early. Ingat, seluruh hati Alter James ditaruh untuk hari ini. Seluruh hati Kingdom juga ditaruh hari ini. Jadi banyak banget yang bertaruh. Mampukah Alter Ego mendapatkan babak playoff? Mampukah RRQ mendapatkan babak playoff? Dari ML Arena, berikan tepuk tangan kalian! Let's go to the lane of down. Wow, 3 member bahkan untuk mempercepat buff dari Tas. Tapi Vin dia akan tetap ganggu dan mancing retribution dari Tas. Ya, bahkan sudah digunakan untuk retribution-nya di early game. Vin mendapatkan satu informasi yang cukup mahal. Dan bahkan ini akan membuat invade jungle. Sangat memungkinkan terjadi hingga di area rivernya untuk mendapatkan satu buah Little Wonder. Oke, tipikal agresif gameplay. Clay mungkin sudah kembali sekarang dengan Faramis yang clear memang cepat juga. Tapi full damage ternyata dari Nino. Oke, dengan satu battle spell yang masih ditahan juga dari Irat. Dia mendapatkan Lito dan setidaknya akan membuka vision juga di bagian top lane. Untuk mengganggu bagaimana kehadiran dari roamernya Hellcard. Yang kali ini akan sangat sulit dideteksi ketika berada di in-game. Oke, dan bahkan di area bottom lane, the power of Hellcard emang di early punya power poking yang sangat sakit, Lim. Ini paksa temenin sih mau nggak mau. Karena memang poke damage itu udah bener-bener bahaya. Untungnya basic common tadi dari Skylar. Jadi dia punya regen hybrid yang lumayan banget untuk recover. Ya, ada regen mana, ada regen HP. Dan dia tinggal bermain juga dengan quantum charge-nya ketika dia terkena sedikit poke damage. Dilanjutkan poke damage-nya sepertinya. Tapi untungnya menyasar ke arah Finn ya. Kalau tadi ke arah Skylar ini akan cukup berimpact. Ini akan membuat Skylar cukup kesulitan bermain di laning dan Nino akan punya power snowball di arah bottom lane. Apalagi Purify loh. Ini kayak escape ability-nya dari Skylar cuma ada di Abyss Walk-nya aja. Sisanya
dia akan berharap kepada Vin untuk menyelamatkannya dalam waktu-waktu sulit sepertinya. Oke, dan jungle rata-rata sekarang setelah patternnya semua selesai, dia langsung pegang ke XP lane nih. Jadi untuk setup turtle bakal lebih enak, tapi ini karena dua-duanya jungle tank mereka sama-sama ready. Mereka sama-sama ready. Mereka mencoba untuk melakukan setup. Dan bahkan di depan sana Irat udah mencoba untuk memegang stacknya terlebih dahulu. Tapi di sini Finn masih berada di level 3. Dan Finn bukan pakai flicker. Wah, menang Ingat, level. dia pakai purify. Perbandingan satu level dipegang oleh sosok Irat dan Don berada di garis depan. Dan Don bakal coba untuk membuka semua apa yang akan menjadi pilihan utama. Tapi Tas, target dari Dom tersebut. Tas kali ini bahkan memakan Dom. Tapi nampaknya Tas harus mundur dan merelakan tartar pertamanya. Tidak bisa diambil karena terlalu besar zoning yang terjadi. Yes, resiko yang terlalu besar juga nggak mau diambil. RRQ mereka kuasain objektif pertamanya. Ya, ditambah lagi ingat ada Faramis. Clay akan memperlama bagaimana team fight yang ingin dijalankan oleh RRQ Hoshi. Ditambah lagi ada Don yang bakal ngelakuin zoning out. Yang sangat-sangat jauh sekali di lini belakang. Sehingga free turtle untuk RRQ Hoshi. Dengan turtle ini seharusnya mereka bisa melanjutkan ganking menuju ke area XP lane atau bahkan di area gold lane. Karena untuk Donnya sendiri, ketika dia tidak diganggu, harusnya dia bakal safe dan aman banget untuk turtle yang kedua. Oke, mungkin pilihan mereka bisa untuk ngelepas depannya dan langsung tabrak bagian belakang. Kompak semua ya, 2-1 untuk match yang kedua. Memang keras dari kedua belah tim, tidak bisa dipungkiri. Iya, dan ini pembuktian. Yang kalah, bye-bye. Yang menang, chance-nya semakin terbuka. Itu dia. Oke, tim fight akan coba terjadi. Rasim dari pilihan utama. First blood berhasil didapatkan. Tapi nampaknya Fredrin dari sosok seorang Irat masih diselamatkan dengan Netherrealm Nino. Nino gak boleh tumbang. Nino terperangkap di depan sana. Masih ada flicker. Nino gak boleh termakan. Kali ini snowball yang dia pegang bisa hilang. Nino terperangkap tadi. Oh no, pick off yang begitu mahal. Kalian target yang begitu sempurna juga Nino hilang. Dan ini ngebuka lagi potensial farming dari Skylar. Ya, Skylar mendapatkan corrosion site-nya dan akan mendapatkan full plating di area bottom lane. Oke, menuju ke arah Rasi. Tapi nampaknya kali ini dengan Shifting Eagle untuk mundur. Membuat memaksimalkan Skylar dengan adanya plating yang dia miliki udah cukup enough. Sampai di situ. Wah, unggul satu level dari Skylar ini udah menjadi keuntungan awal dari RRQ Hoshi. Mereka akan leading gold bahkan sampai dengan 3.000 seharusnya ketika mereka mendapatkan turtle yang kedua kali ini. Oke, setup lagi mungkin bisa dilakukan. Masih belum kelihatan nih strategi durable dari Faramis dan juga adanya backup dari Matilda terus Skylar. Meanwhile, Skylar di arah bottom lane dengan Purify Game mencoba untuk bertahan begitu saja. Dan nampaknya Save. masih ada absorb damage dan Skylar save di arah bottom lane. Terlalu banyak short skill yang keluar. Don versus everybody berhasil dimakan begitu saja. Di-all-in oleh Fai juga tidak bisa dan langsung untuk Clyde. Kali ini gagal mendapatkan Dom karena Clay. Dan then from Bogor save the data directly from Mirat. Berhasil mendapatkan satu buat Turtle. Dengan adanya Turtle kali ini berimpact sangat banyak. Tapi Clay yang harus mundur karena belakang yang dijemput oleh Finn. Aku kira akan Irat yang akan terbang. Tarik ulur gameplay yang menarik dari RRQ Hoshi. Mereka menunggu semua ultimate keluar termasuk juga dengan Mystic Gust. Dan kali ini invade jungle tidak bisa dihindari lagi. Irat unggul secara level dan dia masih punya Precious Wrath. Oke, satu powerful buff. Oke, dan bahkan Irat kali ini presswordnya gagal. Tidak berhasil mendapatkan apapun. Tapi Irat nampaknya memilih untuk mundur ke arah belakang dengan seluruh keuntungan yang dia miliki. Irat masih terlalu kuat untuk di take down di early. Unggul 800 gold di early game. Ditambah lagi dia akan menuju ke item-item penting. Entah menuju ke Antiquiras, entah menuju ke arah dari item seperti Thunder Belt dan bahkan mendapatkan 2 buff penting. Tas ketinggalan 2 level, bahkan bisa 3 level sekarang. Orange dan jungle. Orange dan jungle lim. Lengkap sudah. Ini cukup berbahaya apalagi duo turtle, duo objektif dari Tarat juga diungguli oleh RRQ. Alter Ego, mereka harus bikin move yang benar-benar bisa merubah keadaan. Skylar, dia terlalu fat di awal. Iya, dan ini dengan kehadiran dari Golden Staff, seharusnya lini depan akan sangat mudah sekali untuk dihancurkan. Tas juga belum punya Blade Armor, dia baru punya Dreadnought Armor dan sekarang Clyde yang akan terancam posisinya karena tidak ada lini depan yang kuat dari Alter Ego. Oh, Kevin kali ini kembali berulah. Kapten Finn yang mungkin sudah lama tidak memimpin jalannya pertandingan bagi para pasukan Sang Raja. Kesatria Raja kali ini benar-benar cukup menggetarkan para pasukan Alter Ego. Membuat mereka berada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Hampir 5.000 gold difference. Makanya, tapi kalau ngomongin defense sebenarnya masih ada Gord juga nih dari Alter Ego yang bisa nge-spam gitu kan dari minion yang lumayan aman. Split push ini loh. Ini tapi nggak bisa dihentikan. Skylar dengan Moskov dan split push.
yang otomatis akan membuka banyak kemungkinan dengan adanya gold yang selalu bertambah hingga mungkin ke 7.000 gold setelah turtle kali ini. Oke, dapatkan team fight kembali terjadi di sana. Scalar bakal coba ditutup oleh seorang Serpai. Tapi nampaknya Serpai kali ini gak bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Scalar. Masih terlalu sakit. Perbandingan dari segi gold yang tidak cukup mumpuni ini harus benar-benar mundur dari sosok seorang Serpai. Ingat, Serpai kita tahu memang dia sangat kuat dengan tenis lainnya. Tapi dengan kondisi tidak adanya plate armor, dia tidak bisa membandani sosok seorang Scalar. Perfect turtle diamankan oleh RRQ, bahkan kali ini orange bomb-nya. Diambil Lagi-lagi. lagi. Oh, tapi lihat di depan sana, Darknet Force-nya gagal mencoba untuk melakukan flanking terhadap sosok seorang Scalar. Bahkan dengan short skill yang mereka sudah keluarkan, mereka tidak bisa melakukan clear cepat di arah mid lane. Oke, midnya mulai terbuka. Bakal dicoba mungkin karena spam skill sudah dilakukan. Seking Eagle dikeluarkan, mencoba ditarik begitu saja. Menangkap sosok seorang gila, tapi lihat Scalar gagal dimakan oleh seorang Rasi. Bertahan itu di depan sana. Dengan adanya gold yang cukup banyak, mungkin ini menjadi sebuah jawaban kenapa Scalar masih belum bisa dimakan oleh Rasi. Dan Purify nggak ke-trigger, masih aman, Be. Masih aman banget karena damage dari Rasi juga kayaknya masih belum cukup. Mengingat kalau dari segi item dia baru punya Heptasis. Jadi masih butuh effort lebih dan Rasi. Buset. Selama dia terdeteksi, mode prowlernya akan percuma. Itu dia, damage piercing dari Skylar pun udah mulai terasa. Bahkan Finn-nya aja nih dengan Soul Bloom ya, itu bisa mukul mundur loh. Dan Nino baru selesai dengan Endless Barrel. Masih terlalu jauh menurutku untuk menciptakan comeback dari Alter Ego. Pressure dari RRQ nggak berhenti sama sekali. Bahkan mereka sudah mengantongi banyak sekali turret di bagian samping. Dan itu membuka split push momentum untuk Skylar. Level dari Skylar tidak akan berhenti untuk sekarang. Oke, mid lane. Coba Coba diterobos. dipaksa begitu saja. Tapi nampaknya sosok seorang Irat berhasil mundur ke arah belakang. Darknet Force for defensive limb. Bukan untuk ofensif. Defensif. Menyelamatkan kawanan Malterigo dan menuju ke arah 7.000 gold difference. Bahkan purple-nya nggak ada takutnya loh. Midnya masih ada dan Irat kembali dapatin purple buff. Ditabrak terus pasti tasnya. Dengan perbedaan dua level yang sangat signifikan. Dan ingat ini adalah tank jungle yang susah banget kalau misalkan dalam keadaan under. Jadi Tas perlu teamfight yang pasti, Tas perlu eksekusi. 0 point kill dari Alter Ego. Seolah RRQ menutup kesempatan menang dari Alter Ego-nya. Iya, ya, apalagi split push-nya ini yang gue nggak ngelihat ada solusinya. Mungkin sebagai defensifnya nanti masih ada Rasi gitu kan, yang bisa pegang landing jauhnya dan nanti join kembali. Cuma pick Hellcard-nya, yang biasa awal tuh galak banget dan marksman gak pernah aman, ini gak terasa. Nggak terasa karena lagi dan lagi ya. Skylar-nya free, Lord-nya juga bakal jadi free seharusnya. Tidak ada satupun skill yang bisa membuat Lord ini terambil dari Skylar. Pindah. Oke, tapi nampak kita secara belakang sana terperangkap. Dan bahkan bakal coba dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ. Tas hilang, Darknet Force dikeluarkan. Damage yang sangat besar berhasil mendapatkan Finn. Tapi Skylar free hit dari belakang sana berhasil mendapatkan Serpai. Nino. Di balik itu semua Serpai gak bisa kemana-mana. Tumbang menuju ke arah Rasi. Dan bahkan Nino terperangkap seorang diri tadi menemani dan Teten from Pogol. Berhasil menangkap sosok dari seorang kawan-kawan. Skylar out of nowhere berhasil mendapatkan seorang core dari Clyde. Lord berhasil mereka amankan, point kill pun mereka amankan. Alter Ego semakin kebingungan kali ini dengan pressure, dominasi yang dilakukan oleh sang raja. Wah, ini pasti bakal terus snowballingnya bergulir menuju ke arah dari RRQ Hoshi. 9.000 gold, makin sulit untuk Alter Ego melakukan defense. Memang masih bisa di defense, tapi kemungkinan terburuknya adalah best turret yang bisa dirontokkan satu demi satu di semua lini yang ada. Ini hampir 4.000 gold perbedaan dari kedua gold lanernya. Skylar, 4.000 gold, 2 item for sure. Itu bakal susah banget dilawan balik. Walaupun memang dari segi hero-nya, mungkin saja Roger bisa nyampe di bagian belakang. Tapi bagian depan dari Alter Ego, ini bakal rontok kena piercing. Dan dia punya Wind of Nature, solusi dari Rasi. Tidak ada gerakan dari belakang, tidak ada serangan dari belakang. Fokus menuju ke arah best turret. Di depan sana Iran mencoba dengan tauntnya tapi gagal mendapatkan apapun. Meanwhile di arah bottom lane, Lord yang tidak terlalu perkasa bahkan membuat setengah darah dari turret. PS yang dimiliki dari para pasukan dari Alter Ego. Tas terperangkap, Person berhasil menumbangkan Tas. Tersisa 4 player saja. Nino terperangkap juga. Jangan sampai termakan. Ini bencana. Bye. Masih ada penalty zone dan one last hit dia masih selamat untuk tidak tumbang. Kalau tumbang di arah bottom lane atau mid lane ini bisa menjadi sebuah jawaban kemenangan di game yang pertama. Oke, masih dipaksa seperti RRQ, dia nggak mau mundur. Mereka masih coba paksa. Pai gak bisa nahan damage dengan sangat sakit. Sekali dapatkan Rasi pun harus hilang. Instant pick kamu terjadi. Oh no. Clyde!
instant pick off. Membuat pasukan dari Marakyo berhasil mendapatkan game yang pertama. Wipeout. Triple kill from Skylar. Kali ini RRQ take the game 1. Hampir 12 menit. Waktu yang dibutuhkan bagi sang raja mengeksekusi game yang pertama. One-sided game terlihat. RRQ semakin kuat dengan match point-nya. Pick yang sangat solid dan bahkan membuat Tamus kali ini